Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran keempat ya. Kita lanjutkan. Ayo mencoba ya. Ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan berikut ini ya. Ini nanti anak-anak melakukan ya kegiatan ini ya. Silahkan dilakukan. Keragaman benda, alat dan bahannya ya. Keragaman benda, alat dan bahannya ada karet gelang, ada kertas dan batu ya. Ada karet gelang, kertas dan batu. Petunjuknya, sediakan alat dan bahan tadi, ada karet gelang, kertas dan batu. Lalu amatilah bahan satu persatu ya. Kalian amati karet gelang, kertas dan batunya, kalian amati. Lalu catat hasil pengamatanmu pada tabel. Kalian nanti harus mencatatnya pada tabel ya. Pada tabel seperti apa Pak tabelnya? Ya silahkan, sudah ada di layar anak-anak ya. Tabelnya seperti itu ya. Nomor 1 itu nanti benda tidak usah digambar, ini bendanya jangan digambar. Jadi nanti bendanya cukup kalian tulis di sini ya. Nama ditulis ini bendanya karet gelang, itu kertas batu ya. Nama bendanya apa, wujud bendanya bagaimana, wujudnya bagaimana wujudnya ya. Wujudnya kalian pasti tahu wujudnya ya, tahu. Ciri-ciri bendanya bagaimana, cirinya kalian juga harus menuliskan cirinya. Ingat, dituliskan sendiri ya, jadi dituliskan oleh orang tua ya. Wujud benda, ciri bendanya, seperti itu ya. Lalu ya, ciri benda, wujud benda ini sudah jelas. Ada 3 bendanya, ada karet, gelang, kertas dan batu ya. Dari ketiga benda itu nanti kalian tulis di tabel. Lalu Pak Bobi rasa ini sudah paham. Pak Bobi lanjutkan ya. Kelompokkanlah benda yang kamu amati berdasarkan wujudnya. Tulislah benda lain yang termasuk benda padat, cair dan gas. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya seperti ini anak-anak ya. Anak-anak nanti melihat di rumah ya, mengamati di rumah benda-benda yang ada di rumah. Kalian amati benda-benda yang ada di rumah yang termasuk benda padat, benda cair dan gas. Nanti kalian tulis di sini namanya apa. Wujudnya benda padat. Misalkan di rumah anak-anak ada kursi, benda padat atau cair. Jika anak-anak itu termasuk benda cair ya kalian tuliskan di sini kursi namanya. Kalau itu benda padat ya kalian tuliskan di benda padat kursi, seperti itu. Kalau anak-anak di rumah ada televisi, ya bisa dituliskan di sini. Ada almari, bisa dituliskan di sini. Ada apa lagi ya? Benda padat, cair dan gas kalian mungkin ada yang tidak ada benda gasnya, mungkin tidak ada benda gas, bisa jadi. Tapi kalau benda padat dan benda cair biasanya ada semua. Tapi kalau gas biasanya ada ya. Sekarang mah kok bukan lupa, ada gas ya. Gas ada untuk apa ya biasanya di rumah? Untuk masak pasti ada ya. Benda gas ya. Nanti anak-anak bisa menuliskan di sini namanya apa ya. Nama benda gas itu apa, kalian sebutkan. Minimal ada 5. Banyak sekali Pak, ada 5. Benda padat 5 kalian tulis pasti ada. Benda cair tidak ada Pak 5 ya. Mungkin kalau benda cair tidak ada 5 tidak apa-apa. Tapi benda padat paling tidak 5 harus terisi ya. Benda padat 5 harus terisi. Tapi kalau benda cair tidak 5 tidak apa-apa. Benda gas juga sama, tidak 5 tidak apa. Seperti itu. Yang penting anak-anak tahu, bisa melihat dan bisa mengetahui, yang paling jelas anak-anak bisa mengetahui mana benda padat, mana benda cair dan mana benda gas. Ya. Itu penting sekali karena sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan mungkin tidak tahu apa itu. Seperti itu anak-anak. Yuk, kita lanjutkan anak-anak ya. Kita lanjutkan, tugasnya sudah ada 2 ya tadi. Mengamati karet gelang, kertas dan batu, dan yang berikutnya ini ya. Lalu mari kita lanjutkan. Yuk, ada percakapan ya di sini ya. Ternyata pembagian dapat juga menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2.
6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jadi setiap kantong plastik berisi 2. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantongnya. Ya. Terus lalu kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 6, 2 dikali 3 sama dengan 6. Yuk perhatikan, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yuk, 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Ingat, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya dibalik ya. Bisa juga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Tapi ini beda. Ini yang kita cari adalah 6 dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Angkanya semua sama ya. Angkanya yang muncul. Jadi nanti dibalik ya. Seperti contoh berikut ini ya. Perhatikan dengan cermat ya. Perhatikan dengan cermat contoh yang Pak Bobi tunjukkan di layar anak-anak. Lalu ubah ke bentuk perkalian ya. Seperti di layar, 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 8 dibagi 2 Pak Bobi tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Iya, betul sekali. 4. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Karena kita tulis 4 ya, karena 4 dikali berapa biar 8? Dikali 2 sama dengan 8. Kita uji coba lagi di berikutnya. 10 dibagi 2 sama dengan Pak Bobi hitung. 1, yuk, 2, yuk, 3, yuk. Sudah ketemu. Oke, betul sekali. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena berapa yang kita tulis? Ya, 5 dikali berapa? 2 sama dengan 10. Lalu berikutnya ya. 12 dibagi 3 sama dengan Pak Bobi hitung hasilnya berapa? Yuk, 1, 2, yuk. Sudah ada yang ketemu baru 2 hitungan ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena 4 dikalikan 3 sama dengan 12 ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Seperti itu. Ini diubah ya ke bentuk perkalian. Pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Oke, 14 dibagi 7 sama dengan berapa? 14 dibagi 7 ya. Pak Bobi dengar dari sini jawabannya. Ya, tepat sekali. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Karena 14 dibagi 7 hasilnya 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Seperti itu ya. Dan Pak Bobi jelaskan satu-satu dari atas. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. 4 ini dikalikan 2 sama dengan 8. Sama ya, angkanya juga keluar lagi ya. Angkanya masih keluar terus ya, sama angkanya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Ini nah, ini hanya dibalik. Jadi mengubah pembagian menjadi bentuk perkalian itu hanya dibalik saja ya. Tidak sulit ya anak-anak ya. Nanti jika masih bingung, masih belum paham, bisa diulangi lagi, diulang-ulang videonya ya. Seperti itu anak-anak. Lalu untuk tugas berikutnya ya, tugasnya bukan berhitung, tidak. Tugasnya bukan matematika, tapi tugasnya hari ini adalah yang tadi, tugas mengamati benda di rumah dan menggambar lingkungan rumah. Pak Bobi kasih contoh di lingkungan rumah seperti ini. Nanti anak-anak menggambar seperti ini pun juga boleh, silahkan, tidak apa-apa ya. Jadi menggambar lingkungan rumah. Jika rumahnya ada bunganya, boleh ditambahkan bunga. Jika tidak ada bunganya, ditambahkan bunga pun juga boleh ya. Jadi tidak harus ada bunganya ya. Jadi anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya ada 3 ya. Mengamati benda dan menggambar ya. Betul sekali. Nanti bagaimana Pak? Ya silakan dikirimkan ke grup. Dan jangan lupa akhir bulan September ini akan ada ujian tengah semester atau UTS, penilaian tengah semester. Jadi nanti anak-anak sudah masuk pada penilaian tengah semester dan
Pak Boy berpesan pelajari buku aktivitas anak-anak karena di situ banyak sekali buku yang keluar ya biasanya. Ya, nah Pak Boy rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jika keluar rumah pakai masker, dan ingat selalu makan makanan yang bergizi. Dan anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.